Selamat sore semuanya, semangat pagi lah pokoknya. Tentunya teman-teman terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kita sapa terlebih dahulu yang pertama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni, Bapak Ari Sujito. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ari Sujito. Wah luar biasa, kalau lihat Pak Ari itu kayak semangat saya itu. Ganteng pokoknya, keren. Oh capres, luar biasa. Amin ya, kita doakan. Amin. Ya. Kemudian kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Ibu Dekan yang hadir. Ya, betul sekali, dan juga kami ingin mengucapkan selamat datang juga kepada Bapak Ibu Direktur yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Dan juga hadir Kepala Bagian Humas dan Protokol Ibu Dina. Terima kasih Ibu Dina. Ada juga Kepala Bagian Hukel Bu Erna. Terima kasih juga. Tidak lupa ini pimpinan keduanya, Bapak Sekretaris Rektor. Terima kasih Pak Gugup sudah hadir. Luar biasa. Luar biasa. Dan juga teman-teman mahasiswa, baik itu mahasiswa UGM maupun peserta pertukaran mahasiswa Merdeka. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Iya Mas Adit. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sungguh berbahagia sangat di tanggal 9 bulan 9 tahun 22 tepat di hari Jumat. Kita berkumpul di Selasar Barat di Gedung Pusat. Suasana akrab dan dekat dengan konsep angkringan yang merakyat. Guna membangun jalinan erat pimpinan UGM dan para wartawan hebat. Pojok Bulak Sumur hadir dengan semangat yang akan membahas isu-isu hangat di tengah masyarakat yang semoga menghasilkan manfaat sehingga UGM semakin mengakar kuat, tinggi melesat, berbunga memikat dan juga berbuah lebat. Alhamdulillah, luar biasa. Dan tentunya saya tambahi terakhirnya, semoga malam ini Mas Adit merangkainya. Dan semoga tentunya bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Nah, itu yang belum ada. Iya. Iya itu ya. Oke, dan untuk memulai agenda launching Pojok Bulak Sumur sore hari ini, kami undang terlebih dahulu untuk dapat menyampaikan sambutan Bapak Sekretaris Rektor Dr. Andes Gugup Kismono untuk dapat menyampaikan sambutan pengantar. Kami silakan Pak Gugup. Tambah terus. Ya, makasih Mas Adit. Aman. Makasih Mas Adit, Mbak Retno. Yang saya hormati Pak WR, Bapak Ibu Dekan, teman-teman pimpinan unit, para karyawan dan juga mahasiswa. Terima kasih atas kehadirannya di acara peluncuran Pojok Bulak Sumur dan juga penyampaian peminjaman sepeda yang nanti akan dilakukan oleh Pak WR. Saya kira ini terobosan yang luar biasa. Ya, kita mencoba untuk melakukan pendekatan baru dalam berkomunikasi terutama dengan para wartawan untuk membangun kedekatan. Tentu saja yang kedua adalah menyampaikan berbagai informasi dan policy serta diskusi hal-hal lain yang saya kira penting untuk kita lakukan bersama. Ya, sekali lagi terima kasih Pak WR, nanti mohon untuk bisa dijelaskan ini Pojok Bulak Sumurnya. Saya kira tidak ada orang lain yang bisa menyampaikan dengan baik selain Pak WR, karena ini banyak pernik-pernik ya di dalamnya yang saya kira merupakan pemikiran yang luar biasa yang kelihatannya sederhana, tetapi di balik itu saya kira punya misi yang sangat signifikan bagi komunikasi publik Universitas Gadjah Mada. Ya, Pulau Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih. Ditutup dengan pantun tadi Mas Adi. Iya, tapi nanti Mbak Retno nggak usah pantun lah ya. Iya. Nggak usah, ada kepanjangan nanti pantunnya ya. Nggak usah, please, nggak usah. Oke, nah ini karena tadi Pak Gugup sudah menyampaikan sambutan, kita juga perlu tahu ya Mbak Retno, iya, kenapa harus ada Pojok Bulak Sumur? Latar belakangnya itu apa sih? Kenapa namanya Pojok Bulak Sumur? Kita akan langsung tanya ke Pak Wakil Rektor ya Mbak Retno ya. Iya, kami undang dengan hormat Dr. Ari Sujito, SOS MSI.
Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gugup, Sekretaris Rektor. Teman-teman yang saya hormati, ada Dekan Filsafat, ada Dekan Pertanian, ada Dekan Geografi, kemudian Direktur Kemahasiswaan dan Sekretaris, lalu Direktur Penerbitan, para mahasiswa dan rekan-rekan yang saya cintai, saya muliakan, para wartawan setia, berteman, bersahabat sejak dulu. Ada Mas Ribut, ada Mas Anton, ada Mas Sudono, dan teman-teman muda. Terima kasih kehadirannya di sore hari ini. Yang tadi disinggung, Pojok Bulak Sumur ini satu acara yang dirancang waktu itu. Ide kita atau ide besar kita itu sebetulnya ingin membangun komunikasi yang mengimbangi diskusi atau komunikasi lewat virtual itu dengan offline. Mengapa ini penting? Gelombang pasang mengenai isu-isu yang berkembang itu seringkali diskusi dengan kecepatan informasi itu kalau tidak diimbangi pertemuan-pertemuan yang sifatnya offline, ada lipatan-lipatan yang seringkali terjadi distorsi. Nah, UGM merasa bisa secara fisik bisa saja dekat, tetapi secara sosiologis bisa saja merasa jauh. Nah, pojok ini istilah yang kita sebut sebagai bagian untuk dia bisa menjadi titik temu dari sekian spektrum apa yang kita ingin sasar, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih. Pertemuan perguruan tinggi dengan pihak-pihak, dengan jaringan pemangku kepentingan yang selama ini juga berperan ikut membesarkan ide-ide UGM bersama-sama dengan teman-teman, salah satunya dengan media. Kami menyadari betul bahwa gelombang pasang media sosial itu telah menjadi babak baru di era percepatan disruption. Kecepatan informasi itu telah membawa pengaruh yang cukup besar, di mana ruang-ruang itu makin banyak diisi. Tapi tantangan terbesar yang sekarang ini kita hadapi adalah belum ada korelasi positif antara kecepatan informasi itu dengan kualitas dari informasi sekaligus makna atau value yang ditancapkan di dalam informasi itu. Jadi pojok Bulak Sumur ini diharapkan nanti kita pengennya rencananya itu kita gelar setiap bulan, yang di situ kita akan bisa menyampaikan beberapa capaian. Barangkali UGM ini ternyata saya ini baru sebulan jadi wakil rektor gitu. Saya nggak tahu bisa jadi wakil rektor karena teman-teman sepenting dilakoni gitu. Nah itu saya merasa saya sudah biasa ke Gedung Pusat, ke Fortagama gitu. Dan saya kerjanya dari dulu adalah ngeritik. Nah sekarang harus siap dikritik, dan tentu kritik ini membuat kita itu makin sehat. Nah pojok Bulak Sumur ini bukan saja dimanfaatkan sebagai media yang sifatnya tukar pengetahuan semata, tapi juga ingin memberi makna tentang diskurs pengetahuan yang diproduksi oleh UGM kepada publik. Nah karena itu kami sengaja juga nanti setiap bulan akan hadir, tentu dengan format yang kita akan evaluasi apa yang ada usulan-usulan dari teman-teman, tapi intinya adalah ruang diskurs antara perguruan tinggi dengan publik itu harus ada kualitas yang memastikan apa yang kita sampaikan itu tidak terjadi distorsi. Kami menyadari bahwa di UGM ini banyak sekali gagasan-gagasan, tapi seringkali juga fragmentasi. Satunya mempromosikan anti kekerasan, satunya ada yang hate speech gitu. Misalnya membuat kita itu seringkali gagap. Nah kami menyadari pula bahwa tradisi literasi untuk membangun publik itu akan lebih tercerahkan. Perguruan tinggi harus ikut bertanggung jawab. Karena dengan cara seperti itu maka ruang-ruang ini akan bisa kita manfaatkan dengan baik. Hari ini nanti Pak Direktur Kemahasiswaan Pak Haryadi akan menyampaikan kepada kita. Kebetulan kita itu mau meminjamkan sepeda di UGM itu banyak, tapi selama ini nggak banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa yang aktivitas di luar kampus.
Hari ini kita akan pinjamkan kepada mahasiswa agar mampu membantu mereka di dalam transport di tingkat komunitas, di tingkat lokal, di sekitar kampus, di luar itu sekitar 100 sepeda, tapi secara simbolis nggak mungkin 100 para kerene gitu, 10 aja itu simbolik gitu. Gini 90 orang metu digoleki wae wakil rektor karo direktur kemahasiswaan. Nah, itu cerita satu aspek yang barangkali nanti kita akan berkembang lebih jauh, karena beberapa yang lalu kami sempat muncul debat kontroversi. Ide kita UGM untuk mengkonversi aktivisme ke dalam kegiatan atau SKS, rekognisi dalam bentuk SKS maupun SKP, itu sebetulnya kami anggap sebagai bagian dari cara untuk memaknai MBKM itu secara lebih baik. Karena selama ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu antar perguruan tinggi sebagian juga merasa kebingungan, sekalipun sebagian sudah running dan jalan, tetapi ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih jauh. Nah, ide besarnya adalah makin aktifnya media sosial sekarang, ternyata mahasiswa itu belum sepenuhnya terdorong untuk memanfaatkan keaktifan itu, sehingga zaman dulu yang saya sebut jadi aktivis itu susah untuk lulus kuliah, itu selalu waktunya lama, seperti Mas Iwan ini juga lama dulu, dan teman-teman itu kalau lulusnya cepat itu mesti aneh gitu. Nah, sekarang ini sebaliknya, kumlotnya itu jumlahnya lebih besar dibandingkan enggak gitu. Nah, artinya apa? Kita harus cari titik temu. Titik temunya apa? Kita punya aktivitas di luar banyak hal yang kita bisa kerjakan di luar kelas, itu harus punya makna. Kita bangun jembatan penghubung. Karena itu mereka yang bekerja jadi relawan kemanusiaan, membantu para korban bencana, mengorganisir komunitas di dalam ekologi, terus kemudian pemberdayaan anak di bidang pendidikan dan sebagainya. Bagaimana ini bisa juga berkontribusi baik kepada masyarakat maupun dunia akademik. Karena mahasiswa itu, kalau zaman saya nggak ada pembatasan studi ya, orang bisa kuliah bahkan punya kos-kosan di dalam kampus. Ini bahasa yang ekstrim untuk menggambarkan begitu lamanya orang sekolah. Nah, tetapi kita ingin dekatkan dengan cara apa? Merekognisi itu supaya sebagai sebuah entitas belajar tidak hanya dipahami di dalam kelas, dia harus ditafsir secara lebih luas. Mereka yang kuliah di jurusan komunikasi, ya, misalnya dia membuat komunitas di dalam penulisan, di dalam pemberdayaan masyarakat, melakukan literasi pada masyarakat lokal, seringkali tidak masuk di dalam perkuliahan sehingga dia tidak bisa direkognisi. Kali ini kita harus lakukan itu, bagian dari rekognisi, sehingga dia berkontribusi buat masyarakat, dia juga berkontribusi dirinya sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa, sehingga dia bisa terbantu secara akademik. Nah, PR ini akan bisa dipecahkan kalau sinkron visinya universitas dengan visinya mahasiswa. Nah, ada beberapa hal yang tentu nanti akan kami urai, ya, tentu selama atau sepanjang nanti kita bisa berproses dengan Pojok Bulak Sumur, kita diskusi banyak hal. Ya, tentu sore hari ini nggak perlu diskusi tentang Sambo ya, kita diskusi Kangkringan dulu. Nah, yang seperti ini termasuk kami rencana tanggal 20 ini mau launching tentang KKN di komunitas, pengabdian komunitas. Tanggal 20 di Code kami akan gelar 3 desa di Catur Tunggal, Sinduadi, kemudian Terban, membuat semacam KKN yang itu mengerjakannya tidak hanya 2 bulan tapi jangka panjang gitu. UGM itu dekat ya secara sosiologis dengan kabupaten-kabupaten di luar Jawa maupun di berbagai tempat, tetapi yang seringkali kita justru berjarak dengan kampung sekitar kita. Padahal mobilisasi pendidikan, akibat dari pendidikan mahasiswa pada datang ke sini, warung hidup, kotoran ada, ruwetnya di sekitar kampung ini, bahkan membuat sesuatu yang positif pada pertumbuhan, tapi juga munculnya potensi-potensi konflik. Kita harus bertanggung jawab soal itu. Saya nggak pengen nanti ada satu di sebuah tempat di sana ribut, rame, konflik. Di Jogja itu begitu horor gitu,
seolah-olah ini konflik identitas soal etnis, padahal sebenarnya konflik yang sifatnya kaplingisasi, perebutan parkir dan seterusnya yang terjadi padahal mereka datang ke sini juga akibat dari perguruan tinggi. Nah, bagaimana tanggung jawab kita ini bisa kita lakukan ke sana? Perguruan tinggi wajib hukumnya untuk menyampaikan, memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki, bahkan para mahasiswa, aktivis dan sebagainya itu bekerja pada kampus di mana bermasyarakat itu bisa kita lakukan dengan cara-cara yang berdekatan. Itu sekitar gambaran umum yang sebetulnya ingin kita buat. Forum-forum seperti ini akan mampu membantu berkomunikasi lebih baik. Jangan sampai teman-teman wartawan taunya tentang UGM bukan dari orang UGM, ya. Kadang-kadang yang namanya sekarang aksi bereaksi, distorsi itu akan terjadi. Sesuatu yang saya katakan ruang kecepatan pasti terjadi. Kecepatan nggak akan mungkin, informasi ini kita hambat. Yang kita harus lakukan adalah transformasi atas informasi, membuat informasi itu lebih bermakna. Sama halnya juga soal demokrasi. Kita akan banyak diskusi ke depan karena 2024 juga akan pemilu serentak. UGM, saya nggak tahu apakah ada all UGM final, misalnya para kandidat politisi kita, saya nggak tahu yang maju siapa, tetapi gejalanya seperti itu. Nah, tentu ini adalah satu isu yang paling tidak para dosen menyiapkan bagaimana agar kita akan bisa menjadi kampus yang bisa berkontribusi di semua aspek. Teman-teman ada fakultas hukum, MIPA, kemudian teknik, itu adalah sumber daya yang besar. Tapi tugas pemimpin di UGM adalah menjadi dirijen agar bunyi di masing-masing fakultas, di masing-masing prodi itu bermakna untuk bangsa, bukan sekedar jualan kecap dan jualan outlet itu yang kemudian ini dianggap kita tidak bertanggung jawab. Saya kira itu, dan saya mengucapkan terima kasih kehadiran teman-teman semua, kehadiran para wartawan, para mahasiswa, para dosen, para dekan, yang saya berharap nanti kita manfaatkan forum ini sesantai mungkin. Dan di luar itu semua saya berharap UGM akan lebih maju, lebih bermakna, karena saya itu pernah dengar kok sepi-sepi yo gitu, kok apa UGM merano demo rasa diundang gitu. Kalau ada masalah itu pasti akan ada demonstrasi gitu. Cuman kita harus membuat semacam menu yang beragam, bahwa tradisi demonstrasi, tradisi aktivisme, tradisi menulis, tradisi berkarya itu adalah variasi yang seringkali harus kita pandang sebagai tradisi yang dimiliki oleh UGM. Tentu kita juga ingin ajak universitas-universitas yang ada di Yogyakarta, swasta maupun negeri, untuk bisa berjejaring. UGM nggak mau bersaing dengan universitas-universitas yang ada, tapi kita ingin membuat kolaborasi. Karena kolaborasi untuk bangsa itu lebih cepat, lebih hebat, lebih baik dibandingkan hanya sekedar pamer akreditasi di pinggir jalan, pamer akreditasi di beberapa tempat. Makasih. Sambil mengikuti angkringan, sambil mendengarkan lagu, kita manfaatkan pojok Bulak Sumur buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arisjito mohon berkenan untuk tetap berdiri di tempat. Pak Arisjito, kami juga mengundang Ketua PWI Pak Hudono dan juga Sekretaris Rektor Dr. Andes Gugup Kismono. Ini kita akan langsung launching pojok Bulak Sumur sehari-hari ini, ditandai dengan pemukulan kentongan. Nah, ini satu hal yang tidak pernah terfikirkan oleh teman-teman panitia lainnya ya. Iya. Biasanya pakai gong atau mungkin pakai atau nutuk mic. nutuk mic gitu ya. Ini pukul kentongan. Ini pukul kentongan. Hitungan 3, pukul kentongan sebanyak-banyaknya. Wah, Ya, tandanya kita akan memiliki banyak episode tentunya untuk pojok Bulak Sumur ke depannya iya, ya. filosofinya itu ya. Betul. Oke, kita hitung sama-sama teman-teman. 3, 2, 1. Yes. Tandanya pojok Bulak Sumur Universitas Gadjah Mada siap untuk dimulai. Wah. Luar biasa. Pojok Bulak Sumur. Jos. Mantap. Terima kasih Pak WR. Mohon berkenan untuk tetap berada di sini ya. Pak Arisjito, Pak Hudono dan juga Pak Gugup mohon berkenan untuk tetap berada di tempat. Tetap di tempat. Kita akan memberikan bantuan sepeda untuk teman-teman mahasiswa karena
Ya, dan juga kami undang Pak Suharyadi selaku Direktur Kemahasiswaan untuk turut serta memberikan secara simbolis bantuan sepeda. Kami Sepeda, mengundang Pak. Yes. Akan ada 10 orang di sini goes. ya. Bedanya ada 100 tapi secara simbolik ini kasih 10, betul Iya. sekali. Sepedanya 100 secara simbolis yang diserahkan hari ini adalah 10. Betul, wah ini. Nah, untuk itu kami mengundang perwakilan mahasiswa. Yang pertama Mas Sauki Gozali dari Universitas Hamzanwadi Lombok. Dan juga dari Universitas Gadjah Mada ada Mbak Indri Andini dari Fakultas Hukum. Mohon berkenan maju ke depan untuk menerima Indri bantuan Andini. sepeda dari Universitas Gadjah Mada. Nah, ini perwakilan 2 orang mahasiswa. UGM itu identik dengan sepeda kampusnya. Ya, maka dari itu Wakil Rektor dan juga Direktur Kemahasiswaan langsung secara simbolis memberikan bantuan sepeda. Wah, tepuk tangan dong Tepuk untuk tangan. Universitas Gadjah Mada. Termasuk sepeda ini adalah moda transportasi ramah lingkungan yang mendukung health promoting university juga. Betul sekali. Iya. Wah, luar biasa ini Mas dari Lombok dan juga Mbak dari UGM. Ini terima kasih sekali. Pak WR dan juga Pak Dir mohon berkenan untuk silakan duduk kembali. Dan 2 orang mahasiswa boleh stay di sini. Saya ingin tanya-tanya sama 2 orang mahasiswanya ya. Oke. Saya Kalau nggak tanya bisa yang jawab nanti nggak boleh bawa ini ya Mas? enggak boleh. Mbak Retno tanya yang laki-laki, saya tanya yang perempuan aja. Iya. Oh iya benar, peminjam. Oh iya ada peminjam khusus. Boleh kenalan dulu Mbak. Aku boleh minta mikrofon nggak Mas? Ada mikrofon? Nah ini aja nggak apa-apa nih. Oke, aku pengen kenalan nih sama salah seorang penerima bantuan pinjaman sepeda. Wah, kalau boleh tahu kenalan dulu namanya siapa, dari fakultas mana Mbak? Oke, saya izin perkenalan diri Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Indri Andini dari Fakultas Hukum. Angkatan Terima berapa Mbak Indri? kasih. Saya angkatan 2021, Mas. Wah, 2021. Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Asal saya dari Jakarta, lebih tepatnya Oh. Jakarta Timur. Jakarta Timur ya? Iya, betul. Terminal Pulau Gadung ya? Ah, iya. Oh, iya. Oke. Cipinang. Kau Mbak panggilannya Mbak Indri ya? Iya, betul. Mbak Indri. Mbak Indri, kosnya di mana kalau boleh tahu? Saya ngekos di sekitar Jalan Avandi, Masnya tahu? Oh, Gejayan ya? Iya, betul, Gejayan. Oh, cukup jauh juga ya? Lumayan. Setiap iya. hari berangkat ke kuliah? Kalau untuk mobilisasinya itu saya biasa naik Trans Jogja kok Jakarta. ya. Trans Jogja. Karena Lama di sering di Jakarta kan Jakarta, betul ya. berarti Trans. Iya, biasanya saya dari halte Sanata Dharma itu Oh. naik Trans Jogja, terus nanti turun di halte Pantirapi. Saya kadang memanfaatkan fasilitas Tayogama ya. Oh, kalau Trans teman-teman Gadjah Mada ya? Bilangnya Tayo gitu kan. Oke. Iya. Oh ya, Tayo ternyata Gama. selain Toya Gama ada Tayo Gama. Iya, kembarannya Toyagama. Oke, berarti ini salah satu yang dinanti-nantikan oleh Mbak Indri juga ya? Benar, saya juga nggak nyangka sih Mas kalau misalnya bakal ada program ini dari UGM. Universitas Gadjah Mada, dan saya benar-benar excited kemarin pas ngelihat informasinya di akun Instagram Ditmawa, saya benar-benar langsung daftar. Saya nggak izin orang tua tapi langsung daftar Wah. gitu. Wah, luar biasa Tepat memang. sasaran ini berarti Mas Adit. Tepat sasaran, betul Insya sekali. Allah tepat sasaran. Iya. Iya, Mbak ini kan rencana pasti kan di body cost ya Mbak ya? Iya, betul. Nanti ke pasar juga pakai sepeda kampus ini nanti. Kebetulan saya jarang ke pasar sih. Oh, jarang ke pasar. Catering ya Mbak ya, catering? Iya, Oh, kedeket. iya lagi. Beli Ya, ya. online Mas Adit. Oh iya beli Gojek, online, ya. Gojek ya. Tapi ini salah satu bentuk kebahagiaan juga dari Mbak Indri. Kosnya jauh di Jalan Avandi, biasanya naik Iya. Trans Jogja, turun di Pantirapi, nyambung Tayogama. Itu wah sangat-sangat Lumayan melelahkan sih, panjang, lumayan iya. panjang ya. Tapi alhamdulillah sih saya jadi ngerti daerah-daerah sekitar UGM dan juga Yogyakarta juga gara-gara naik Trans Jogja. Dan Baik. sekarang alhamdulillah mungkin udah cukup ya. Sekarang saya ngelanjutin dengan sepeda dari UGM ini. Waduh, tepuk tangan dong untuk UGM. Terakhir, ada pesan nggak untuk Pak Arius Juta atau mungkin untuk teman-teman UGM lainnya, mahasiswa?
Baik, saya izin menjawab ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Rektor beserta jajarannya. Saya juga berterima kasih banyak kepada Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada yang telah menjadi penyalur informasi bagi saya dan juga teman-teman akan adanya program ini. Kebetulan tadi kita sudah ngobrol juga ya di ruang sidang. Ternyata ini program pertama dari Universitas Gadjah Mada. Dan tentunya saya dan teman-teman juga merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Diharapkan nanti program ini benar-benar bisa tepat sasaran dan kedepannya bisa lebih banyak lagi teman-teman Universitas Gadjah Mada maupun non-Universitas Gadjah Mada yang dapat terbantu dengan adanya program peminjaman sepeda khusus ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indri. Luar biasa. Oke, silakan boleh duduk kembali Mbak Indri, nanti sepedanya dibawa pulang ya. Yang sebelah saya diwawancara juga enggak? Boleh, Oh, boleh. Dari universitas mana Mas Sauki? Ya, perkenalkan dulu ya. Iya. Perkenalkan nama saya Sauki Ghazali. Saya dari Universitas Hamzan Wadi, Lombok. Saya salah satu peserta pertukaran mahasiswa program MBKM. Iya, Pak. Iya, sudah berapa lama berarti di Jogja? Di Jogja belum sebulan, tanggal 11 baru sebulan ya, Pak. Iya. Iya. Tinggalnya di mana? Di Kebetulan saya ditempatkan di Asrama Karanggayam. Karanggayam. Iya. Berarti Dharma jalan Putra kaki Karanggayam. cukup dekat ya? Dekat, enggak terlalu dekat Oh, juga nggak Mbak. terlalu dekat. Iya. Jadi Fakultas capek sih. mana? Saya kebetulan di Fakultas MIPA Mbak. Oh, Iya. MIPA ya. Nyebrang juga ya. Nyebrang juga. Berarti terbantu sekali dengan adanya Iya, sepeda. bener, alhamdulillah sangat terbantu sekali. Yang sebelumnya kita jalan dan kalaupun kita telat bangun dan bakalan telat ke kampus itu kita naik Gojek. Dan naik Gojeknya pun nggak sedikit. Cukup kita makan sehari lagi gitu. Iya, naik Gojek bayar. Kalau Bayar. ini gratis. Kalau ini nggak gratis. Ya, alhamdulillah Fasilitas ya. yang luar biasa dari UGM. Iya. Oke. Yang mau diucapkan mungkin? Oh belum, ini saya mau tanya dulu, penasaran nih. Masih penasaran? Ini kan mungkin belum 1 bulan ya di Jogja ya? Iya, Pak. Tapi pertama kali menginjakkan kaki di UGM apa perasaannya? Pertama kali menjegakkan kaki di UGM di universitas yang besar. Nangis nggak? Nangis enggak sih, mungkin lebih ke terharu aja, enggak nyangka bakalan Itu bisa. yang dicari media itu nangisnya Iya. itu mas. Mungkin nangis kalau kena Lombok tadi mas. Iya. Tapi bangga ya bisa PMM di bangga, UGM bangga, ya? bangga. Wah luar biasa, salah Dia satu. bisa merasakan gimana berkuliah di UGM dan bisa menjadi bahan acuan untuk besok S2-nya. Mudah-mudahan bisa Amin. S2 di UGM. Amin, S2, S3 Iya. di UGM. Kalau bisa jadi dosen juga di UGM mas. Amin. Amin. Siap. Terakhir pesan-pesan untuk UGM nih apa nih? Terutama kan Mas salah satu peserta PMM ya. Iya. Mungkin UGM lebih baik lagi. Terima kasih ucapannya untuk sepedanya atau apa? Silakan Mas Ghazali. Baiklah, pertama saya mewakili dari teman-teman mahasiswa, terutamanya mahasiswa pertukaran dari MBKM, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UGM telah memfasilitasi kami yang begitu besar di berkuliah walaupun cuma 1 semester di sini kami benar-benar dianggap seperti mahasiswa UGM. Fasilitas yang kami dikasih cukup luar biasa dan tak henti-hentinya kami ucapkan terima kasih. Sekian. Baik. Terima kasih. Mewakili UGM Ya. sama-sama mas. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mas Ghazali. Luar Terima biasa kasih. sekali. Silakan duduk kembali Mas Ghazali. Nanti sepedanya bisa dibawa pulang. Boleh saya ambil lagi. Oke. Nah Mbak Retno, selain peminjaman sepeda, ini nanti Iya. akan ada secara simbolis penyerahan beasiswa. Oh ada beasiswa Ah. juga. Sudah hadir bersama dengan kita salah satu mahasiswa penerima beasiswa. Kami undang Mbak Salsabila Khairunisa dari Visipol. Mana ini Mbak Salsabila? Oke. Mbak Salsabila ini bukan mahasiswa biasa. Ya. Karena Mbak Salsabila ini pernah meraih juara 1 nasional tahun 2021 itu ada 2. Yang pertama itu Karate Do Nasional. Mas. Piala Mas. Generasi Karate, Mas. Muda. XIX itu berarti 19 ya. Dan juga juara Inkanas Open Championship tahun 2021. Tidak hanya itu teman-teman,
Mbak Salsabila ini meraih juga kejuaraan internasional juara 3 tahun 2022, Jeko Cup 5 Open Turnamen Internasional 2022. Luar biasa sekali. Betul yang saya sebutkan Mbak Salsabila? Oke, untuk itu Pak Aris itu kami undang untuk menyerahkan beasiswa secara simbolis kepada Mbak Luar Salsabila. Oh, tidak menyerahkan secara simbolis saja, mungkin Universitas Gadjah Mada siap untuk memberikan beasiswa Ini prestasi. karate dengan silat Pak Ari. Kalau saya silat. Saya ucapkan selamat. Jadi teman-teman, UGM itu saya itu hampir setiap hari itu tanda tangan mengenai jumlah mahasiswa, baik itu karena prestasi, karena afirmasi, tentang pemberian beasiswa UGM buat para mahasiswa dengan berbagai kategori. Data yang nanti bisa dicek di kemahasiswaan ada datanya. Jadi komitmen UGM untuk mensubsidi silang, kemudian komitmen untuk membantu kelompok-kelompok yang selama ini entah itu berprestasi, kemudian karena memang secara ekonomi memiliki keterbatasan, kemudian afirmasi teman-teman di Papua juga kita beri beasiswa. Harapannya dorongan ini akan bisa mampu menciptakan tradisi belajar itu tidak harus ada kesulitan karena problem struktural, karena perguruan tinggi punya komitmen itu. Selamat buat siapa namamu? Salsabila. Salam apa kan? Ini apa itu? Sebagai atlet yang berprestasi kami bangga, dan yang paling penting studi oke, prestasi oke. Sukses. Dan saya berharap ini akan bisa menjadi bagian dari cara kita untuk mendorong mahasiswa berprestasi. Baik, terima kasih. Saya kira itu. Terima Dan kasih. Nanti teman-teman kalau pengen tahu data-data tentang beasiswa UGM begitu banyak di Direktorat Kemahasiswaan ada banyak kategori beasiswa yang didedikasikan untuk para mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih. Selamat jadi. Luar biasa. Boleh saya tanya-tanya dulu deh sama Mbak Salsabila. Jaga jarak Mbak. Oke. Boleh di tengah sini dong. Oke. Boleh lagi ke tengah Mbak? Oke. Oke, saya mendekat aja lah. Gak apa-apa. Mbak Retno mendekat sini dong. Nah, Mbak Salsabila, juara 3 internasional waktu itu lombanya di mana Mbak? Sebenarnya kalau karate itu waktu pandemi itu lebih banyak ke online ya sih Mas. Oh, Jadi gitu. kemarin tuh tiga-tiganya itu online semua. Tiga-tiganya online semua Iya. dan mendapatkan juara semua. Alhamdulillah. Lombanya gimana ya kalau online itu Mbak? Kalau online itu dari masing-masing cabang karatenya itu ngirim video aja. Oh, ngirim Terus video. penilaiannya yaitu secara offline yang ada di lokasi kegiatannya gitu. Jurinya aja tapi. Oke. Gitu. Wah, sayangnya Video. pakai rok jadi kayaknya nggak bisa meraktekin karatenya ya. Bisa Mas, kalau karate kan lebih ke pukulan. Bener ya Mbak ya? Iya. Karate itu pukulan ya? Kalau Dua-duanya sih taekwondo sebenarnya. tendangan, lebih ke Kalau tendangan. karate dua-duanya, taekwondo Oh, emang dua-duanya. kakinya. Awas ini Nggak ada apa bangkunya ya? ini, bangkunya bisa patah ini ya. Butuh samsaknya? Saya siap. Siap-siap. Enggak ya. Tapi jujur saya kaget loh ketika membaca biografinya Mbak Salsabila itu juara 1 tahun 2021, juara 3 tahun 2022 ini semuanya cabangnya karate. Tapi ikut UKM karate nggak di UGM? Ikut. Ikut. Iya. Berarti besok kalau UGM ada lagi lomba karate gitu siap mewakili ya? Siap, insya Allah. Wah, luar biasa. Iya. Testimoni dong setelah dapat beasiswa prestasi dari UGM. Alhamdulillah banget ya, terima kasih buat UGM, Gadjah Mada, dan tentunya pemerintahan Indonesia itu sendiri gitu ya yang membiayai dari pusat hingga sampai ke akarnya gitu, grassroots-nya gitu. Dan tentunya dengan beasiswa itu akan selalu saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam mengembangkan skill, bakat di akademisi maupun non-akademik kayak gitu. Gitu aja Mas. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mbak Salsabila. Ini luar biasa mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada. Kalau boleh tahu dari Fakultas Isipol, prodinya apa? Departemen Politik Pemerintahan. Waduh, bukan sosiologi Pak Ari. Gimana ini? Politik Aman tapi ya? pemerintahan. Aman ya? Tapi kenal dengan Pak Ari ya? Barusan. Waduh, barusan. Pak Ari Gua barusan. bilang kenal toh Mbak. Oh, tapi Pak Ari tuh ngajar di DBP nggak sih Pak? Enggak ya? Khusus sosiologi berarti ya? Ya kapan-kapan diundang ngajar di DBP gitu. Siapa? Biar kenal sama Pak Ari. Ya. Kapan-kapan sparring sama Pak Ari. Aduh. Karate sama PSHT. Wah, bisa bayangin nggak tuh Pak Ari di
Terima kasih Mbak Salsabila, Ya. boleh duduk kembali. Sama-sama. Silahkan, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Mbak Salsabila. Salsabila. Wah, luar biasa. Ini Pojok Bulak Sumur ceritanya banyak ya. Kalau tadi Pak Ari menyampaikan memang banyak sekali kebijakan-kebijakan UGM, terutama mungkin di bidang kemahasiswaan. Betul. Lalu ada pengabdian kepada masyarakat, alumni, pokoknya bidangnya Pak Ari ini kompleks, Kompleks. ya. besar cakupannya, Besar. sehingga perlu disosialisasikan Betul seperti itu sekali. ya. Kalau Dan- melihat Pak Ari juga pidato itu bersemangat sekali gitu ya. Wah, betul. Wah, Orangnya pokoknya asik gitu ya. asik banget. Makanya Ari Sujito. Apa itu Ari Susito? Asik, percaya diri. Asik, percaya diri. Ari kan? Ari, ya Sujito betul. karena sering tampil di mana-mana aktif, bersuara, berbicara gitu. Sujito suka jadi tontonan. Aduh. Duh. Sebenarnya saya udah nggak berani ini di depan ini. Aduh, tak mundur aja saya. Baik, kita akan masih melanjutkan di sesi berikutnya. Namun Iya. kita akan dihibur terlebih dahulu oleh penampilan dari Mbak Sekar, sekretarisnya Pak Ari Susito. Betul, sambil Bapak Ibu mengambil lagi hidangan angkringannya. Betul sekali. Karena Masih kita banyak. Betul, karena kita masih akan lanjut acara ini sampai dengan pukul 9 malam ya. Betul. Oke. Silakan Mbak Sekar dan Nginep Mas Ramon. sekalian ya. Monggo Mbak Sekar dan Mas Raymond. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Gali dan Ratna mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Hai Gali, hai Ratna, tiada petaka merenggut kasihku. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Gali dan Ratna mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, hai Ratna, tiada petaka merenggut kasihku. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Ya, satu lagu menemani kita tentunya untuk tadi kita sudah ikuti bersama launching Pojok Bulak Sumur. Tadi kita sudah ikuti bersama penyerahan bantuan sepeda
untuk teman-teman mahasiswa UGM. Dan juga yang tadi sudah beruntung ada teman-teman dari peserta pertukaran mahasiswa Merdeka. Ini juga mendapatkan bantuan sepeda untuk bisa digunakan dari tempat tinggalnya untuk menuju ke kampus Universitas Gadjah Mada. Dan Pak Ari ini juga tidak jauh dari kata mahasiswa ya, karena memang bidangnya di kemahasiswaan. Tidak jauh juga bidangnya ke pengabdian kepada masyarakat, KKN ya. KKN. Dan tidak jauh juga dari alumni ya, Alumni. karena memang bidangnya di alumni ya. Ini Pak Ari ini tugasnya bisa dibilang berat, selain berat tapi menyenangkan ya, karena seringkali Pak Ari itu bertemu dengan mahasiswa itu refresh lagi katanya kalau Pak Ari itu ya. Betul sekali Mas Karena Adi. kembali ke masa mudanya mungkin kalau Pak Ari ya. Iya. Ya, dan ini sekarang bersama dengan kita di depan, ini adalah teman-teman mahasiswa UGM menerima bantuan sepeda. Ada juga yang menerima bantuan beasiswa. Dan juga teman-teman peserta pertukaran mahasiswa Merdeka. Iya. Suguhan-suguhan sudah dibabat habis Mas Adin. Betul sekali ya. Iya, ada sate. Ternyata sate itu bermakna satukan tekad. Satukan tekad. Ya. Bakwan, Bakwan itu bermakna bakti mahasiswa sekalian. bakti mahasiswa sekalian. Sate ati, Sate ati, satukan tekad, satukan hati. mantap. Iya. Sate usus, Sate usus, satukan tekad untuk usaha-usaha. mantap. Mendoan, Mendoan, memantapkan doa pada Tuhan. mantap. Iya. Pisang goreng. Wah, turun gawe. Waduh. Aduh, settingan semuanya ya. Tapi ini luar biasa Mbak Retno, kayaknya bikinnya 2 minggu Mbak Retno ya. 2 minggu ini ya. Ada sate ampela Mas Adi. Oh iya, ampela apa itu? Satukan tekad ampela, alumni pendukung langkah. Mantap. Puji Astuti. Belum siap ya? Istrinya Pak Endro. Oke. Pak Agung toh? Pak Agung Endro. Oh ya, Agung Endro ding lali. Terus Iya, minumannya iya. Mas Adit minumannya. Oh ya, ada minumannya berarti jahe. Apa itu jahe? Kerja hebat. Kerja hebat. Wah, Susu. Jajanan hemat juga. Susu. Susu. Suka-suka. Suka-suka. Sereh. Rano ya suguhane sereh. Ah. Sesuk dianake Oh, Mas. teh. Oh, teh. Teknologi. Teknologi, baik. Maksa saya disuwe. Makso, oke, siap. Oke. Terima kasih pokoknya ini luar Terima biasa kasih sekali teman-teman kehadirannya. semuanya. Ini diskusi yang sangat menarik tadi ya Mbak Retno ya. Iya. Banyak hal yang akan kita dapatkan di pojok bulak sumur. Betul Dari mulai sekali. kebijakan tentang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat, alumni, dan juga kita menghadirkan teman-teman media di sini tentunya untuk bisa lebih mengenal lebih dekat. Iya. Itu UGM itu tidak hanya universitas terbaik saja. Iya. Terbaiknya itu banyak, dari mulai mahasiswanya, Mahasiswanya. pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian pada masyarakatnya. KKN kita KKN-nya. itu selalu apa ya? Selalu membawa cerita sendiri ya Mbak Retno ya. Iya, betul sekali. Apa ya? Ada yang viral, sempat viral Oh. ditangisi pulang Betul, itu ya. betul. Sampai diantar satu desa ya ke bandara. Oke, nah Iya. itu ya. Apalagi kalau sudah KKN di luar Jogja, wah ini pasti luar biasa sekali. Nih. Luar pulau, Luar pulau. 3T. 3T lagi, wah ini. Alhamdulillah saya Iya. selalu dapat momen-momen kebahagiaan teman-teman KKN di luar Iya. pulau ini luar biasa Betul. sekali. Tergambar dari suguhan kletik-kletiknya Mas Adit. Apa keledek-keledeknya? Ramba. Ramba itu apa? Rame-rame berbakti. Waduh. Ya, sama intip. Intip. Indonesia tetap sip, intip. Nah, Indonesia tetap sip. Lemakso nganu ya, pas ngono ya. Intip, Nah, harap oke. intip. Mbak, boleh nggak kita undang satu media aja maju ke depan nih? Ini Iya. kita pengen wawancara teman-teman Perwakilan media. Rekan media. Boleh nggak? Siapa nih? Oh iya. Kayaknya ini yang perempuan ada satu Mbak Switsi. Mbak Switsi Mbak boleh? Switsi. Saya undang ke depan Mbak Switsi. Mbak Switsi mau kita tanya sedikit dong Mbak Switsi. Sweet sih. Semakin dilihat semakin sweet. Waduh. Iya. Sweet C. Oh. Sweet dan kan seksi. Switch-nya SWITZY Iya. Mbak. Bukan Sweet Sweet dan C. seksi. Oke. Nah, Mbak Switsi. Enggak, aku lebih seneng kamu Mbak. Yang paling aktif mendapatkan door prize. Mbak,
Sepeda. Mbak Switsi, pertanyaannya gampang aja Mbak Switsi. Karena ini kan Pojok Bulak Sumur salah satunya menjadi teman-teman, menjadi perantara teman-teman media untuk lebih mengenalkan UGM lebih jauh lagi, lebih dekat lagi. Tidak hanya UGM yang ranking 1 tok, tapi juga dari mahasiswanya, dari KKN-nya, dari alumni juga. Kalau menurut Mbak Switsi, kegiatan seperti Pojok Bulak Sumur ini gimana tanggapannya? Mic merah, Mas. Nyala. Kegiatan seperti ini bagus sih untuk mengakrabkan antara media, UGM dan mahasiswa juga gitu. Jadi ketika ada informasi-informasi di luar sana tentang UGM ataupun isu-isu publik yang kemudian mungkin direspon UGM baru sekedar katanya-katanya, itu kita bisa mengkonfirmasi atau minta konfirmasi atau mengklarifikasi di tempat ini. Betul. Dan jadi hubungannya juga UGM tuh kayak lebih humanis gitu loh dengan adanya Pojok Bulak Sumur ini. Jadi kayak nggak ada batas gitu. Luar biasa. Humanis, hubungan yang manis. Waduh, Mbak Susi, ini kan rencana mau 1 bulan sekali ini sequelnya gitu bisa dibilang ya. Boleh minta tanggapan, saran mungkin ke depannya pengennya seperti apa sih Pojok Bulak Sumur itu? Atau seperti yang ini aja sudah cukup? Nggak, mungkin lebih ini ya, kalau tadi sih saya pas datang ke sini karena tempat duduknya terlalu formal, jadi yang di belakang-belakang tuh kayak kurang, jadi kayak harus berdiri-berdiri gitu buat namanya merhatiin. Mungkin lebih ke setting tempatnya aja sih, tapi kalau konsepnya angkringan dan santai gini sih udah oke. Terima kasih Mbak Susi, ini wartawan liputan6.com betul ya? Nggak ada door prize-nya ini. Aduh, nggak ada door prize. Itu mungkin saran selanjutnya ya. Baik, terima kasih Mbak Susi dari Liputan 6. Silakan menikmati hidangan angkringan lagi kalau masih ada ya. Nah, ini media sudah kita wawancarai tadi Pak Gugup dan Pak Aris Zito juga sudah memberikan tanggapan sedikit gitu ya. Kayaknya sudah cukup. Makanan juga kayaknya sudah menipis. Menipis. Nah, ada singkatannya menipis? Kayak dompet, tanggal tua. Oke, nah ini mau apa lagi nih Pak Satria? Mumpung kita masih sampai jam 9 malam Pak. Iya, gimana? Oke. Oke. Nah ini karena, iya benar ini Mbak Retno. Karena selanjutnya apa Mas Adit? Karena teman-teman media itu tidak hanya teman-teman media saja. Iya. Ini ada teman-teman dari pimpinan redaksinya. Oh, hadir pimpinan redaksi. Tribun. Nah, aku pengen ketemu karo Tribun sih. Pak Ribut mana Pak Ribut? Ah, ini Pak Ribut. Pak Ribut yang suka menyeting ulang. Kenapa? Ribut. Oh, Ribut itu restart gitu ya? Oh iya. Mic biru ya, mic biru. Ape anyar. Biasanya yang suka membikin Budinan won sewu niki jenengan seneni nggih. Aduh, di tengah Pak Ribut, di tengah. Nah ini Pak Ribut, karena ini kan pimpinan redaksinya Tribun ini. Gimana tanggapan Pak Ribut terkait dengan adanya agenda Pojok Bulak Sumur ini? Rencananya 1 bulan sekali kita akan ada sequelnya. Ya, Mas gini kalau pesan saya ini wong desa ya, wong Gunung Kidul toh. Ya. Jadi gini, sebenarnya menggunakan nama Bulak Sumur itu beban yang harus ditanggung. Betul. Karena banyak misteri di Bulak Sumur ini. Oh, Itu satu. Yang kedua, saya merasakan tadi karena Mas Hari, izin ya Mas Hari ya. Tadi untuk ngeritik jadi, kalau biasanya dulu ngeritik sekarang boleh dikritik katanya. Oke. Tapi saya melihat Mas Ari pidato itu tidak ada bedanya. Baik sebelum jadi Mas Wakil Rektor kemudian menjadi Mas Wakil Rektor itu nggak ada bedanya. Blus enak, maksudnya urut itu. asik gitu. Kalau kalau jadi wartawan sebenarnya cukup ngerekam terus ditulis selesai, nggak perlu nyari piramida terbalik dan sebagainya itu ya, susunan kalimatnya itu seperti itu. Tapi pesan saya hanya satu Mas. Nanti nek do digoleki wartawan yo sing gampang, aja angel. Mergo wis sibuk tadi, tapi tetap seperti itu. Makanya kita sangat apresiasi lah adanya Pojok Bulak Sumur ini, sehingga inilah UGM yang seharusnya tidak ada pagar pembatas dengan lingkungan yang ada di sekitarnya itu ya. Tidak ada pembatas. Wong mlebu UGM itu gini,
orang sakit apapun bisa masuk di UGM gitu ya. Termasuk rumah sakit UGM maksud saya. Jadi orang sakit jadi gini. Ini bukan sekedar tempat untuk mencari petunjuk. Tapi tempat ini adalah tempat untuk rujukan. Yang penting di situ Mas, rujukan. Betul. Yang kedua, yang namanya pojok itu sah-sah saja kita ngerasani gitu ya. Yo mojok yo ngerasani wong. Jadi di sini tempat mengkritik dan sebagainya. Yang penting seperti yang dipesankan Mas Ari, ada kualitas di dalam kita rembukan untuk kemudian ya membangun bangsa ini gitu, membangun bangsa ini. Kalau meminjam Pak Pratik kan menyebut ini Bulak Sumur ini isinya adalah lebih dari 50.000 potensi bangsa. Bayangkan sampean, 50.000 potensi bangsa. Yang bahkan tadi disebut-sebut pemilu 2024 bisa all UGM final gitu. Potensi bangsa, Ya. Bang Ribut. Itu aja, Termasuk Mbak. Bang Terima Satria kasih. ini. Mbak siapa? Mbak Retno. Ret iku ayu, no iku banget. Tenang, bisa aja. Jane no ki ora, matur nuwun. Aku yo. Potensi bangsa termasuk Bang Satria ya. Aku yo. Astri. Apa Astri? As itu cinta. Tri itu kamu, cinta kamu Mbak Astri. Itu pokoknya. Astri itu cocok di acara penutup. Kenapa? Assalamualaikum dan terima kasih. Waduh. Oke, karena semuanya sudah selesai nih Mbak Retno ya. Tadi mungkin Pak Ari juga sudah mendengarkan masukan dari Pak Ribut. Pokoknya Betul siap sekali. di calling kapanpun. Jangan sampai susah Pak Ari. Ya pokoknya harus available terus 24 jam non-stop. Teman-teman media menghubungi Pak Ari harus standby. Semuanya nggak boleh Mbak Sekar yang menjawab. Harus Pak Ari ya. Ya, pokoknya ini semuanya saya rasa senang semuanya, sumringah semuanya wajah-wajahnya. Semoga nanti malam tidak ada yang makan lagi ya. Iya. Ya karena sudah kenyang. Kenyang di sini Betul ya. sekali. Tadi kita sudah lalui sekian rangkaian acara. Betul. Dari mulai launching dengan memukul kentongan. Iya. Kita juga ada penyerahan bantuan sepeda. Ada apa lagi tadi Mbak Retno ya? Lupa. Ada beasiswa. Oh ya beasiswa juga. Dan juga tadi kita sudah bersama-sama menikmati hidangan angkringan. Dan ya. mendengarkan masukan-masukan. Betul sekali. Dan kita akan memulai sequel yang pertama atau mungkin episode yang pertama untuk Betul sekali. Pojok Bulak Sumur insya Allah di Bulan bulan Oktober ya. Semoga lancar semuanya. Sampai bertemu di Pojok Bulak Sumur episode pertama bulan Oktober besok. Dan untuk menutup acara launching Pojok Bulak Sumur hari ini kita akan dihibur oleh Cinta. lantunan indah lagu berjudul Cinta. Cinta dari Mbak Sekar Entertainment. Selamat sore semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Rian Dika Dityawan undur diri dan Dan saya rekan Retno saya. Widawati, pamit. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan
Mas Terima Remo. kasih.